A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi bersama kita. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SIMAK UI tahun 2021. Jadi buat kalian yang akan mengikuti SIMAK UI tahun ini, semoga kalian ada gambaran ya bagaimana tingkat kesulitan soal SIMAK UI. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah balok kayu dengan massa 5 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut theta sama dengan 37 derajat terhadap bidang horizontal. Bidang miring tersebut mempunyai koefisien gesek kinetik sebesar 0,3. Balok kayu ditarik dengan gaya horizontal 50 Newton. Berapa jauh jarak yang dapat ditempuh balok kayu tersebut apabila kecepatan awalnya 4 meter per sekon? Baik ya, jadi gambar ini kita bawa ke sini ya. Jadi sekarang kita harus uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok ini ya. Ini gayanya ke sini ya. Jadi kita harus ubah dulu ya ke arah sumbu XY lokal. Jadi XY lokal tuh ini ya, XY lokal. Kemudian ini ada yang ke sini ya, ke bawah sini untuk F-nya. Nah, perhatikan baik-baik ya karena ini theta ya, pastilah di sini nanti juga theta guys. Ya, ini theta juga nih, theta. Sehingga ini nanti F cos theta atau F cos tetanya 37 derajat ya. Jadi ini F cos 37 guys. Sedangkan yang ini apa? Ya F sin 37. F sin 37 derajat. Nah ini gaya-gaya yang diuraikan dari F ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa balok punya massa. Jadi dia punya berat pasti ya. Jadi ada berat yang arahnya ke bawah. Sini. Ya sinilah ya. Dan berarti kita bisa uraikan ke sini sama ke sini guys. Nah seperti ini ya. Oke, berarti ini W ya. Nah ini tetanya di mana? Iya, tetanya di sini ya, tetanya. Ini berarti W cos theta atau W cos 37 derajat, dan yang ini W sin 37 derajat ya. Begitu. Nah, karena balok ini ditarik ke atas ya, berarti nanti gaya geseknya berarah ke bawah. Ya, ini ada gaya gesek guys, ke arah bawah ya. Gaya gesek. Oke, gaya geseknya begini ya. Nah, ini adalah gaya geseknya FK. Karena dia bergerak ya, jadi kinetis. Nah, kemudian ada gaya apa lagi yang kita lupa? Gaya normal guys, kita belum pasang ya. Ini ke arah atas, gaya normal. Ini N. Nah, inilah dia skema gaya-gaya yang bekerja pada balok ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita hitung dulu gaya normalnya ya, karena kita harus tahu gaya geseknya berapa. Nah, dari skema ini ya, kita tahu sigma Fy. Jadi yang pertama, sigma gaya-gaya sumbu Y itu haruslah sama dengan 0 ya, atau yang ke atas sama dengan yang ke bawah ya. Begitu. Jadi di sini N harus sama dengan W cos 37 ditambah F sin 37 guys. Nah gitu ya. W nya berapa? Berat itu ingat ya, berat tuh W sama dengan M dikali G. Berarti ini 50 Newton ya. 5 kali 10, G kan 10 kalau di soal nggak ada ya. Berarti ini 50 cos 37 0,8 ditambah F nya 50 juga ya, sin 37 0,6. Sehingga ini 40 ditambah 30 sama dengan 70 Newton. Berarti kalau begitu kita bisa mencari gaya geseknya FK. Apa rumusnya? Iya, mu K dikali gaya normal ya. Jadi buat yang lupa, ini rumusnya ya, mu K dikali gaya normal. Sehingga ini mu K-nya berapa? Oh, 0,3 dikali dengan gaya normal 70. Berarti di sini 21 Newton gaya geseknya. Ya. Nah, sekarang searah sumbu X ini ya, dalam arah sumbu X ini dia bergerak kan balok ini ya. Berarti sigma Fx sama dengan MA. Nah, ini tolong kalian pahami ini baik-baik ya. Jika dia dalam suatu sumbu dia diam, berarti 0 ya. Tapi kalau dia bergerak, berarti nanti sigma F-nya sama dengan M dikali A, atau hukum kedua Newton ya. Nah, berarti ini dia kita anggap yang sana positif, yang sini negatif ya. Berarti F cos 37, F cos 37. Ya, yang kesini negatif lagi sekali, dikurangi W sin 37 ya. Kemudian dikurangi dengan gaya gesek kinetis sama dengan massa balok dikali percepatan. Oke?
F cos 37 berarti 50 dikali 0,8 dikurangi W sin 37 berarti 50 dikali 0,6 dikurangi FK 21 masa balok 5 percepatan nggak tahu ya. Sehingga ini berapa nih? 40 ya dikurangi 30 dikurangi 21 sama dengan 5A. Berarti A-nya sama dengan 40. Kurangi 30 itu 10, 10 kurangi 21 berarti min 11. Loh kok min? Nah, kalau min berarti apa? Iya, berarti dia diperlambat ya, diperlambat. Sehingga A-nya adalah min 11 dibagi 5 itu berarti min 2, berapa? 2,2 ya. 11 2 10 bagi 5 ya 2,2 ya. 2,2 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya berapa jauh jarak yang dapat ditempuh balok kayu tersebut apabila kecepatan awalnya 4 meter per sekon. Nah, kita gunakan rumus GLBB yang ketiga ya, yang bunyinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Kita mencari jarak berarti kita mencari S-nya guys. Oke, berarti VT-nya, nah berarti kan jarak terjauh ya, berapa jauh, berarti kecepatan akhirnya tuh 0 nanti ya. Ketika dia sudah paling jauh ya, udah nggak kuat lagi, berarti dia berhenti baloknya. Sehingga VT-nya ini 0 guys. 0 kuadrat sama dengan V0 nya di soal ada 4 meter per sekon, berarti 4 kuadrat. Ditambah 2 dikali A, A-nya min 2,2 dikali S, begitu ya. Ini kan berapa nih? Min 4,4 ya. Min 4,4 kita bawa ke kiri jadi plus. Jadinya 4,4 di sini. 4,4 S sama dengan 16 ya. Berarti S sama dengan 16 dibagi dengan 4,4 ya. 16 bagi 4 aja kan 4 ya. Berarti kurang dari 4 ini ya. Tapi masih dikit dekat sama 4 gitu ya. Sehingga di opsi yang memenuhi yang A ya, 3,9 meter ya. Jawabannya yang A. Soal nomor 2, jika ampere meter menunjukkan 2 ampere, nilai I1, I2, dan E adalah, nah ini rangkaian ini pakai 2 loop ya, pakai 2 loop. Jadi kita anggap aja loopnya arahnya searah dengan I ya, biar gampang nanti. Jadi ini loop 1 katakanlah, ya ini loop 1, dan ini ada loop 2, begitu. Nah kemudian kita kasih nama, misalkan di sini titik A, di sini titik B, ini bebas ya, suka-suka kalian gitu ya. Karena di gambar ini I1 dan I2 bertemu, maka nanti dia akan menyatu dan kita beri nama di sini I3 begitu. Oke. Nah, di sini tapi bisa ya kita nggak pakai loop ya. Kita coba dulu ya. Nah, langkah pertama, karena diketahui ampere meter menunjukkan 2 ampere, berarti I3-nya itu adalah 2 ampere, guys. Ya, 2 ampere gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita sebut sebagai ini atas, ini tengah, ini bawah gitu ya. Nah, kalau kita lihat cabang tengah ya, cabang tengah, dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff ya, yaitu VAB sama dengan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R. Kita tampaknya bisa mencari berapa nilai dari potensial titik A dan B, guys. Nah, VAB-nya berapa ini? VAB-nya kita nggak tahu kan, ya. Sigma GGL-nya 0, karena di cabang tengah ini ya tidak ada GGL atau tidak ada baterai begitu ya. Jadi GGL-nya 0 gitu. Nah, kemudian I-nya tahu 2 ampere dan di sini I3 ini searah dengan A ke B, jadi dia positif. Nanti kalau I-nya berlawanan arah dengan AB gitu misalnya, itu negatif I-nya ya. Nah, di sini berarti positif. 2 dikali dengan R-nya di cabang tengah, R-nya yang 5 ohm ini, berarti dikali dengan 5. Sehingga di sini berapa? Iya, 10 volt. Oke. Nah, kemudian kita mau mencari I1 misalnya ya. Kita masih menggunakan VAB karena kita tahu VAB-nya sekarang 10 volt gitu. Nah, VAB, nah, tapi kita kasih dulu ya cabang atas. Cabang atas gitu ya. VAB sama dengan ya, kita sekarang menggunakan cabang atas. Berarti gini jalannya, guys. Sret, sret. Nah, begitu jalannya ya. Dari A ke B.
Nah, gitu ya. Nah, perhatikan sekarang kan kita buat dulu rumusnya ya. Sama rumusnya sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R, sama aja. Nah, sekarang kita ikutin jalannya tapi lewat cabang atas. Sret, sret. Nah, ini perhatikan kita ketemu baterai yang positif dulu kan. Yang lebih panjang nih positif, guys. Ya. Jadi di sini GGL-nya kita buat plus 15 atau 15 aja gitu, ya. Nah, tapi I-nya melawan dengan I yang ada di gambar. I-nya ke arah sini, sedangkan kita pakai I1 yang arahnya ke sini. Ya kan, kita mau dari A ke B nih. Berarti apa? Berarti di sini minus nanti I-nya, ya. Min I1 gitu. R-nya ya jelas 7, yang cabang atas kan 7 ohm ya, 7. VAB-nya sama 10. Nah, ini kita bawa ke sini deh, jadinya plus ya. 7I1 ya. 7I1 sama dengan ini ke sini 10-nya jadi min. 15 kurangnya 10 berapa? 5 ya. Sehingga I1 sama dengan 5/7. Berapa nih? 0, berapa ini ya? 49. Oke, 0,7 ya, 0,7 ampere. 0,7 ampere. Oke, ada ya. Jadi ini tinggal kita menyisakan opsi D dan E saja. Nah, sekarang kita mau mencari apa? I2. I2 ya jelas karena I1 ya ditambah I2 itu sama dengan I3 ya. Hukum pertama Kirchhoff. I1 tambah I2 sama dengan I3. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, begitu kan? Sehingga di sini I1-nya 0,7 ya. I2 kita nggak tahu, I3-nya 2 ampere. Berarti I2-nya sama dengan 2 dikurangi 0,7, berarti 1,3 ampere. Begitu ya. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang tinggal mencari berapa GGL di sini gitu ya, berapa GGL-nya. Oke, sekarang kita gunakan cabang bawah, guys. Cabang bawah. Cabang bawah. Sama caranya yaitu VAB juga. VAB sama dengan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R. VAB-nya 10 ya, sama aja. Nah, sekarang kalau dari A ke B, ya ini ya, berarti kita melewati yang plus dulu. Ya kan? Sama. Berarti ini plus E ditambah, nah I-nya juga kebalikan dari arah I di soal. Kita kan dari A ke B gini rutenya. Ya kan? Berarti arus I2-nya itu ke bawah, tapi ini kan ke atas. Sehingga di sini kita buat min I2 dikalikan dengan R. R-nya jelas 2 ohm di sini. Kali dengan 2. I2 udah tahu I2-nya ya. I2-nya kita ganti dengan 1,3 guys. 1,3 begitu. Sehingga E-nya ya, E-nya sama dengan 10. Nah, ini kan min 2,6 dibawa ke kiri jadi plus 2,6 begitu kan? Sehingga E-nya sama dengan 12,6 volt. Nah, udah kejawab semua. Jadi kita nggak perlu pakai loop ya. Cukup mengandalkan hukum kedua Kirchhoff sama hukum pertama Kirchhoff. Sehingga jawabannya yang E. Soal nomor 3. Sebuah mobil pemadam kebakaran bergerak dengan kecepatan 42 meter per sekon dan membunyikan sirine berfrekuensi 450 Hz. Sementara itu, sebuah angkot bergerak pada arah yang sama dengan mobil pemadam kebakaran dan berkecepatan 25 meter per sekon. Berapa frekuensi yang didengar angkot itu setelah pemadam kebakaran mendahului penumpang angkot tersebut? Kecepatan bunyi 340 meter per sekon. Nah, jelas soal seperti ini kalian harusnya sudah hafal ya. Ini masuk ke konsep efek Doppler ya. Efek Doppler. Ya, ini. Rumusnya frekuensi pendengar sama dengan frekuensi bunyi plus minus kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan kecepatan pendengar ya dibagi dengan kecepatan bunyi plus minus kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber. Ya, ini rumusnya. Kita sambil mengingat-ingat lagi rumus ya. Nah, kemudian aturannya ya, kalau kita punya sumber dan pendengar. Ya, kalau sumber mendekati pendengar ya berarti itu minus. Kalau menjauhi pendengar berarti plus. Kalau pendengar mendekati sumber berarti plus. Kalau menjauhi sumber berarti dia minus. Begitu ya. Nah, sekarang kita amati kasus ini ya. Siapa sebagai sumber, siapa sebagai pendengar. Di sini yang memancarkan bunyi ya. Ini ya adalah si pemadam kebakaran, sehingga pemadam itu sebagai sumber. Pemadam sebagai sumber. Pendengarnya adalah angkot ya, angkot itu sebagai pendengar. Nah, pertanyaannya adalah berapa frekuensi yang didengar angkot itu setelah pemadam kebakaran mendahului penumpang angkot tersebut? Ya. Oke, berarti
pemadam itu sudah melewati si angkot. Jadi sumber itu sudah mendahului ya. Ini sumber katakanlah seperti itu, pendengar di belakangnya. Ya. Nah, sumber ini mempunyai kecepatan berapa? Pemadamnya 42 meter per sekon ya. Ini VS sama dengan 42 meter per sekon. Sedangkan pendengarnya atau angkotnya di belakangnya dengan kecepatan 25 meter per sekon. Oke? Ditanya berapa frekuensi pendengar? Berarti FP sama dengan, masuk ke rumus ini ya. Kecepatan bunyi adalah 340 meter per sekon. Berarti 340 ya. Nah, perhatikan, pendengar mendekati sumber, berarti positif dia. Ya, positif. Positif 25 di sini. Dibagi dengan 340 ya. Nah, sementara itu sumber menjauhi pendengar. Kalau sumber menjauhi juga plus ya, menjauhi pendengar. Dia juga plus. Plus 42 ya, dikali frekuensi sumber berarti 450 Hz. 450. Berarti ini 365 dibagi dengan 382 dikali 450. Waduh, angkanya tidak bersahabat guys. Ya, coba kita hitung pakai kalkulator ya, biar nggak kelamaan ngitungnya. 365 dibagi dengan 382 dikali dengan 450. Oke, jawabannya 430 ya. Jadi ini 430 Hz. Oke, jadi jawabannya yang A. Soal nomor 4. Sebuah balok dengan massa M besar dihubungkan dengan pegas M dan bergerak osilasi pada arah horizontal. Maksudnya mungkin ini pegas bermassa M ya. Jadi ini pegas bermassa M gitu. Bermassa M kecil ya. Kemudian konstanta pegas adalah K dan panjang ekuilibriumnya adalah L. Asumsikan semua bagian pegas berosilasi dalam fase dan kecepatan ruas pegas dengan panjang dx sebanding dengan jarak x pada sumbu tetap yang didefinisikan sebagai Vx sama dengan x per L dikalikan dengan V. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah massa segmen pegas adalah dm sama dengan m per L dx. Periode osilasinya adalah, waduh, ini soalnya kompleks guys. Karena kenapa? Karena pegasnya bermassa. Kita selama ini belajar di bangku SMA itu pegasnya kan tidak bermassa ya. Jadi springnya itu atau pegasnya itu dia dianggap tidak bermassa atau sangat ringan. Nah, kalau sangat ringan berarti kan rumus periode itu adalah T sama dengan 2pi ya akar M per K. Ini untuk kasus pegas yang tidak bermassa ya. Jadi dilihat dari kasus ini, kalau kita mau main tebak-tebakan ya, karena pasti bawahnya per K, maka jawabannya mungkin yang D ya. Karena di sini yang per K cuman ini doang, dan ini M-nya ya M benda itu ya M besar ini. Tapi di sini ada M pegas, dari mana dapat M per 3 ini? Nah, itu yang akan kita coba cari ya. Tapi kalau main tebak-tebakan kita keep dulu jawabannya yang D ya. Kita nanti lihat apakah benar D jawabannya. Oke. Jadi ini begini ya. Kita harus bermain apa ya istilahnya? Konsep dulu ya, konsep dulu. Di sini kan ketika pegas itu termampatkan ya seperti ini ya, kemudian dia meregang ketika dia begitu ya, ini benda katakanlah seperti itu ya, maka di sini tentunya ada perubahan panjang ya kan, perubahan panjang, dan itu apa istilahnya ya, mempengaruhi juga dari kecepatan di tiap titik juga berbeda begitu ya. Jadi banyak jadi ini agak kompleks soalnya ya, tapi konsepnya adalah di sini ketika dia termampatkan seperti ini dia mempunyai EP ya, energi potensial pegas, dan ketika dia di simpangan terjauhnya ini EK-nya maksimum ya. Berarti kita bisa definisikan ini sebagai EP sama dengan EK. Tapi EK di sini adalah EK total ya, yaitu EK pegas ya ditambah EK benda gitu ya, EK pegas ditambah EK benda, karena ada dua variabel yang mempunyai kecepatan di sini, yaitu si pegas ini dan si benda ini begitu ya. Ini EP pegasnya. Oke, kita mulai ya. Ini untuk EK bendanya sih gampang aja, ini sudah pasti setengah mv kuadrat ya, dan yang ini udah pasti juga setengah kx kuadrat. Yang menjadi masalah adalah ini energi kinetik dari pegasnya ya. Oke, sekarang kan kita punya EK itu rumusnya
adalah setengah mv kuadrat. Di sini kan masanya m ya, setengah mv kuadrat, dan dia bergerak searah sumbu x ya, berarti ini vx kuadrat. Cuman masanya ini dia berubah-ubah ya, panjang masa segmennya tuh berubah-ubah tergantung panjang x-nya ya, tergantung tinjauan x-nya berapa gitu maksudnya. Nah, berarti ini bisa kita buat seperti ini guys, setengah vx kuadrat integral ya dm. Ini integral dm ya. Jadi masanya ini kita hitung segmennya begitu, sama dengan setengah ya. Vx nya kita ganti dengan ini, yaitu x per L dia kuadrat ya, berarti ini kuadrat, ini juga v kuadrat begitu. Integral dm berarti ini ya, dm nya m per L dx begitu. Oke, setengah, oh ini ada variabel x ya, jadi kita masukkan ke sini karena ini kita integralkan terhadap dx ya. Jadi ini kita bisa buat v kuadrat per L. Ini kita keluarin aja karena dia nggak mempunyai variabel x di sini ya. M per L dikali integral, berarti ini x kuadrat dx. Ya, tinggal ditukar-tukar aja. Oke, ini sudah. Kemudian kita coba integralkan sekarang. Jadi ini v kuadrat m per L kuadrat ya. Ini kan L kali L kuadrat. Integral dari x kuadrat ya jelas sepertiga x pangkat 3 ya. Dan ini oh ya sorry. Jadi kan panjangnya itu dari 0 sampai L ya. Jadi harusnya ada batas di sini guys. 0 sampai L. Karena panjang pegas itu sampai L kan. Ini 0 sampai L, ini 0 sampai L, di sini 0 sampai L ya. Jadi ini dapatnya nanti 1/6 V kuadrat M per L kuadrat. Kita masukkan sekarang ini. Jadi ini L pangkat 3 ya. L pangkat 3 dikurangi dengan 0 ya. Karena kan kalau dimasukin 0 ya 0 dia gitu. Oke. Berarti ini jadinya 1/6 V kuadrat M L ya. ML karena dicoret nanti ini. Ya kan? Ini pangkat 2, di pangkat 3, sisa ada pangkat 1 di atas. ML gitu. Ya, jadi ini sama dengan setengah M V kuadrat dikali dengan L. Begitu. Sebentar, nih kayaknya ada yang keliru guys. X kuadrat L. Oh sorry, di sini pangkat 3 ya. Sorry. Ini sorry, ini pangkat 2 ya. Pangkat 2 jadi pangkat 3 di sini. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Jadi habis ya. Jadi tinggal setengah 1/6 MV kuadrat aja. Oke, 1/6 MV kuadrat. Nah, sekarang kan kita tinggal masukkan ini ya ke persamaan ini ya. Jadi ini setengah kx kuadrat, setengah kx kuadrat ya, sama dengan EK pegasnya kita udah dapat, yaitu setengah MV kuadrat itu ya, M kecil V kuadrat ditambah EK dari baloknya itu, dari bendanya itu adalah setengah M besar V kuadrat. Nah begitu ya. Nah sekarang kita kalikan semua dengan 2 gitu. Berarti ini jadinya kx kuadrat sama dengan 1/3 M kecil V kuadrat ditambah dengan M besar V kuadrat ya. Ini tampaknya bisa kita keluarin V kuadratnya ya. Nah berarti nanti kx kuadrat sama dengan 1/3 M kecil ditambah M besar dikali dengan V kuadrat. Lalu kita bawa nih ke ruas kiri, jadinya nanti x kuadrat per V kuadrat sama dengan M besar ditambah M per 3 dibagi dengan K begitu. Nah kemudian perlu kita ingat di sini bahwa V ya, V itu sama dengan omega dikali dengan R ya, atau omega dikali dengan X ya gitu. Omega sendiri itu 2πf guys, 2πf ya, atau 2pi per T sorry ya. Kita mencari periode di sini 2pi per T, berarti kita ganti ya omeganya dengan 2pi per T dikali dengan X, sehingga di sini nanti X kuadrat per ya V kuadrat nih ya, jadi 4pi kuadrat begitu dikali X kuadrat per T kuadrat sama dengan M besar tambah M per 3 per K. Kita coret ya, X kuadratnya bisa dicoret begitu. Berarti nanti ini jadinya bentuknya kebalik ya, jadinya T kuadrat
per atau gini aja deh, 4pi kuadratnya kita kali ke ruas kanan langsung. Jadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali dengan M ditambah M per 3 per K. Gitu ya. Sehingga nanti ini T-nya jelas ya, tinggal kita akarin saja. T sama dengan akar dari 4pi kuadrat itu jelas 2pi kan. 2pi gitu kan. Kemudian ini diakarin gitu. Berarti ini M besar ditambah M per 3 dibagi dengan K. Ye, bener ya. Jadi tebakan kita ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 5. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 0,6 C pada sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif horizontal. Oke, kita gambarkan dulu ya. Jadi ini ada sumbu X sama sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang pertama kecepatannya 60 derajat sumbu X positif ya. Jadi ini kita beri nama V1B ya. Kecepatan pesawat 1 terhadap bumi sama dengan 0,6 C. Sudutnya berapa? 60 derajat di sini. Oke? Pesawat luar angkasa lainnya diluncurkan dengan kecepatan 0,7 C pada arah sumbu X negatif. Berarti yang lagi satu ke sini, guys. Sorry, nggak lurus ya. Jadi yang lagi satu ya, arahnya ke sini. Nah, ini V2B ya. Kecepatan benda 2 menurut bumi yaitu 0,7 C. Kecepatan dari pesawat luar angkasa pertama diukur oleh pilot dari pesawat luar angkasa kedua adalah, berarti yang ditanyakan itu adalah V1 menurut 2. Nah, ini berarti menyusunnya karena ini penghubungnya adalah bumi, berarti ini V1B ditambah VB2 ya, ini kayak kecoret gitu loh, jadi V12 ya, itu kayak begitu kira-kira cara melihatnya ya, persamaannya dibagi dengan dibagi dengan 1 ditambah V1B dikali VB2, ini sama aja nih, dibagi dengan C kuadrat. Jadi ini pasti sama di atasnya ya, jangan dibolak-balik nih, sama, jangan dibuat VB1 nanti salah, harus sama ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita hanya memandang arah X saja karena V2B ini arahnya cuma sumbu X saja gitu ya. Jadi ini kita buat dulu ke sini arahnya. Sehingga ini V1BX yang kita pakai nanti. Itu adalah 0,6 C cos 60 ya. Cos 60. Berarti 0,3 C. Gitu ya. Well, di sini V1B-nya 0,3 C, guys. Nah, sekarang VB2 bagaimana? Perhatikan sekarang. V2B ya kan itu sama dengan 0,7 C. Kalau kita membalik vektor ini jadi VB2 ya, berarti jadinya min. Ya, min dia jadinya. Tapi karena arahnya ke kiri, itu jadi min lagi. Gitu ya. Jadi ini min pertama akibat kita balik notasi ini 2B jadi B2, jadinya min di sini ya. Nah, kemudian dia negatif lagi gara-gara dia arahnya ke kiri gitu. Jadi asumsi kita kanan positif kiri negatif, maka ini sama aja menjadi plus nanti begitu ya, karena ini arahnya jadinya min, kemudian ini ke kiri jadi min lagi gitu, jadinya plus 0,7 C dibagi dengan 1 ditambah 0,3 C dikali 0,7 C dibagi dengan C kuadrat. Coret C nya di bawah ini semua ya. Berarti kita punya di atas 1 C ya, atau C aja dibagi dengan 0,3 dikali 0,7 0,21 ya, ditambah 1 berarti 1,21 gitu. 1 dibagi 1,21 berarti ya ini 0,83 C ya. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, sekian video kita kali ini, semoga bisa membantu kalian mempersiapkan dalam mengikuti SIMAK UI tahun 2022. Kalau ada kesalahan, tolong komen di bawah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.